Oke, oke. Udah sisa berapa, kurang berapa orang ini ya? Pak Nur Ilham isi. Tuh, lagi 3 kalau Pak Nur kan katanya dia lagi rumah sakit, Bu, neneknya sakit katanya. Tinggal Pak Mastur sama siapa nih belum? Pak Fajar, Pak Fajar udah. Banggi mana dia? Oh itu udah. Tinggal 1, 2, 3. Pak Heri ada. Iya dia out kayaknya tadi itu. Lempar kayaknya Bun. Sudah siap semua RPP-nya? Sudah Bun. Kayaknya teman-teman belum mana deh Bun, masih sholat kayaknya. Likor ya? Belum likor ya? Sudah Bun, sudah. Tadi aku keluar dulu jadi disuruh jadi host. Oh iya. Oke. Atau kita mulai saja ya. Tadi Pak Prof tanya saya langsung aja mulai nanti. Oke enggak? Bun, Ya. Oke, teman-teman yang lain. Cuma kita aja kayak berdua Bu Widya. Diana. Mbak Wit kayaknya masih ini deh. Soalnya lagi sholat kamu tadi. Oh iya, Aduh, sudah. Aku juga ada sholat ya. Oke. lirikan matanya udah udah muncul. Oke. Bun, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Insya Allah masih tetap kondisi sehat, masih tetap semangat. Bu Astri ini keluyuran kemana coba ya? Tutup Naria, pintu tutup. Oke. Tadi sudah penyampaian dari Pak Prof Yahya. Prof Yahya bahwa silakan teman-teman menampilkan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat ya kurang lebih 5 menit setiap orang ya. Jadi mau dilihat persiapannya bagaimana perangkat pembelajarannya. Mungkin langsung saja yang udah duluan ya, Ibu Bu Diana ya, silakan Bu Diana. Kan sudah di-record juga ya. Nanti kan Pak Prof juga gabung kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah tampil belum ini, Bu? Sudah. Baik. Izin mempresentasikan, Bu, menyampaikan rencana aksi yang kedua. Loh, kok Bu SMK Yusuf ini siapa punya? Bu Diana ya? Saya itu punyanya Bu Diana Pak Heri. Pak Heri juga ini tak Pak Heri. Ini yang tampil punyanya Bu Diana. Bu Diana mana Bu? ini RPP Bu Diana Pak Heri. Masih di mood, Pak Bu Heri Diana. Pak Heri aja wes. Ini punya Bu Diana tapi Bu Diananya hilang Bu. Bu Diana. Masih di mood. Lanjut, Bu Diana. Oke, sudah? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Ya, sudah. Sudah Ya Bun, maaf tadi hang nih, aduh. Udah terlalu berat beban laptopku ini.
Baik, Kalian- Yang penting bukan beban hidup. ditambah itu, Bun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk RPP saya untuk di aksi 2, di mana saya menggunakan 2 model, Bun. Yang untuk pertemuan pertama itu model PBL dan model untuk pertemuan kedua PJBL. Di mana untuk mata pelajaran SIMDIK untuk bab 4 ini perangkat lunak pengolah angka atau Microsoft Excel. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 menerapkan logika dan operasi perhitungan data, kemudian mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 menggunakan konsep logika dalam mengoperasikan perhitungan data pada perangkat lunak pengolah angka. Kemudian 4.4.1 menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Untuk tujuan pembelajaran, setelah melakukan proses pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menggunakan konsep logika dalam mengoperasikan perhitungan data pada perangkat lunak pengolah angka dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menggunakan perangkat lunak pengolah angka dengan benar. Untuk materi pembelajaran sendiri ada 2 tema, yang A, pengolahan data angka, yang B, pengoperasian perangkat lunak pengolah angka. Untuk pendekatan model dan metode pembelajaran, pendekatan saintifik, modelnya untuk pertemuan pertama problem-based learning, kemudian pertemuan kedua project-based learning. Metode ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk kegiatan pembelajaran pertemuan minggu pertama 180 menit, itu problem-based learning. Untuk pendahuluan, deskripsi kegiatan serta alokasi waktu, salam, doa, dan absensi. Kemudian yang kedua apersepsi, itu waktunya 10 menit, Bun. Dari untuk salam doa kegiatan guru mengucapkan salam dan mempersilakan peserta didik berdoa membaca surat Al-Baqarah. Setelah selesai guru mengabsen kehadiran peserta didik. Kegiatan peserta didik membaca doa dan salam pembuka. Apersepsinya kegiatan guru menanyakan kabar peserta didik dan mulai memberikan pengantar tentang materi yang akan dibahas dan menjelaskan manfaat penggunaan fungsi logika pada perangkat lunak pengolah angka yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kegiatan peserta didik mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan guru. Kemudian untuk inti langkah-langkah model PBL, yang pertama orientasi siswa pada masalah. Ini waktunya 160 menit. Kegiatan guru melakukan dan demonstrasi untuk menjelaskan materi penggunaan fungsi logika pada perangkat lunak pengolah angka dan memberikan satu kasus permasalahan terkait materi. Jadi di sini mungkin nanti saya contohin, Bun, misalnya membuat nilai mid semester atau nilai semester dengan misalnya membuat rumus predikatnya, gitu. Misalnya nilai harian 1 tambah nilai harian 2, kemudian predikatnya berapa. Kegiatan peserta didik mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru dan merespon terkait kasus yang ditanyakan oleh guru. Yang kedua, langkah kedua PBL, mengorganisasi siswa untuk belajar. Kegiatan guru membentuk kelompok peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi penggunaan fungsi logika pada perangkat lunak pengolah angka. Kegiatan peserta didik melaksanakan diskusi sesuai arahan dan bimbingan dari guru dan saling menanggapi antar kelompok peserta didik. Misalnya nanti kita lakukan presentasi, misalnya setelah mereka mendapatkan pemecahan masalah, misalnya fungsi apa yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Kegiatan guru membimbing praktikum menggunakan fungsi logika pada perangkat lunak pengolah angka. Kegiatan peserta didik mengikuti arahan dari guru ketika praktikum berlangsung. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan salah satu kasus menggunakan fungsi logika pada perangkat lunak pengolah angka, dan peserta didik diminta melakukan demonstrasi setelah tugas selesai dikerjakan. Jadi mereka juga nanti paling tidak harus demonstrasi, Bun, menjelaskan ke teman-teman mereka bagaimana misalnya cara membuat predikat nilai dengan menggunakan fungsi if. Kegiatan peserta didik yang sudah selesai mengerjakan tugas melakukan demonstrasi untuk menjelaskan hasil karyanya. Kemudian langkah kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan guru
melakukan analisis terhadap hasil karya peserta didik dan memberikan masukan apabila ada yang kurang sesuai dalam mengerjakan tugas. Peserta didik memperbaiki hasil karyanya jika ada yang belum tepat sesuai arahan dari guru. Yang kegiatan akhir atau penutup, refleksi kegiatan guru, melakukan refleksi terhadap materi yang dibahas tentang penggunaan fungsi logika untuk perangkat lunak pengolah angka, dan meminta peserta didik lebih banyak berlatih secara mandiri. Kegiatan peserta didik mendengar arahan dari guru. Yang kedua, tanya jawab nanti seputar materi dan kira-kira nanti kita tanyakan sesuai pemahaman mereka. Kemudian kegiatan guru memberikan pertanyaan seputar materi yang telah dibahas. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Doa dan penutup. Oke, setelah selesai pertemuan selesai, selanjutnya guru mempersilakan peserta didik membaca doa dan mengucapkan salam penutup. Kegiatan peserta didik membaca doa penutup dan memberi salam. Untuk pertemuan minggu kedua, kegiatan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Pendahuluan, salam, doa, dan absensi sama, tidak jauh beda dengan PBL-nya. Persepsi. Kemudian di sini untuk inti, langkah pembelajaran PJBL yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar start with essential question. Di sini kegiatan guru memberikan pertanyaan mendasar tentang pengetahuan peserta didik tentang aplikasi perangkat lunak pengolah angka yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan melaksanakan kembali bimbingan praktikum menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Kegiatan peserta didik menjawab pertanyaan di guru sesuai kemampuan dan melaksanakan kegiatan praktikum di lab komputer. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek atau desain proyek. Kegiatan guru memberikan tugas proyek pada peserta didik untuk membuat satu kasus pengolahan nilai dan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Kegiatan peserta didik melaksanakan arahan guru untuk membuat tugas proyek sesuai dengan materi. Yang ketiga, menyusun jadwal. Guru menyusun jadwal untuk tugas proyek agar bisa diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Peserta didik mengerjakan tugas secara praktik langsung di ruang lab komputer. Yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the student and progress of project. Kegiatan guru memantau hasil unjuk kerja peserta didik menyelesaikan tugas proyek yang sedang dikerjakan membuat pengolahan nilai menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Kegiatan peserta didik melakukan pengecekan kembali terhadap tugas proyek yang dikerjakan sesuai arahan dari guru. Yang kelima, penilaian hasil. Guru melakukan penilaian terhadap kinerja peserta didik melaksanakan tugas proyek berdasarkan standar KKM dengan metode penilaian sikap, afektif, kognitif, dan keterampilan peserta didik. Kemudian yang keenam, evaluasi pengalaman. Selanjutnya guru menganalisis serta mengevaluasi semua materi yang telah dibahas, apa saja kekurangan selama berlangsungnya pembelajaran dengan metode ceramah, demonstrasi, diskusi, dan penugasan. Untuk refleksi, guru melakukan refleksi terhadap materi menggunakan perangkat lunak pengolah angka selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Peserta didik mendengarkan pemaparan tentang hasil refleksi pembelajaran yang disampaikan guru. Selanjutnya tanya jawab, guru memberikan pertanyaan seputar materi yang telah dibahas. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru, doa, dan penutup. Untuk media atau alat bahan dan sumber belajar, media atau alat itu LCD projector, laptop. Sebenarnya tidak sampai sejauh ini. Yang saya minta itu RPP yang untuk diterapkan Senin itu apa? Oh, berarti ini RPP-nya ini Pak, iya enggak, karena kalau diterangkan semua kan enggak kebagian orang lain gitu. Waktunya cuma 5 menit satu orang. Jadi sampaikan itu ini RPP-nya untuk PPL tahap kedua. Yang pertama itu ini RPP materinya apa? Ini sudah ada medianya, sudah ada bahan ajarnya kayak begitu aja. Artinya mau dilihat ini kesiapannya gitu. Tetapi tidak lagi bahwa ini membuka pelajaran apa itu enggak, itu udah lewat. Baik, Prof. Ya, ini waktunya hanya 5 menit satu orang. Oke. Ya. Berarti sudah selesai, Prof. Kalau untuk ini? Ya, udah. Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Kalau kesiapan sih, insya Allah sudah siap, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada kesiapan dari Bu Diana. Ya, sudah Bu. menampilkan perangkat pembelajarannya. Oke. Ya, siap. Kita lanjutkan. Pak Weni.
Silakan poin-poinnya saja barangkali seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Baik, Materinya apa, kelas berapa, media atau model yang digunakan, model apa. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan aksi 2, saya menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL untuk materi fitur aplikasi CMS. Untuk pertemuan pertama yaitu tentang pengenalan CMS. Jadi memperkenalkan macam-macam aplikasi CMS. Lalu yang pertemuan kedua itu membuat blog. Jadi nanti mempraktekkan untuk membuat blog. Lalu untuk medianya kami membuat PowerPoint. Di keduanya nanti memakai PowerPoint. Jadi mungkin itu. Modelnya Pak Wen. Oh iya, modelnya untuk pertemuan pertama pengenalan CMS kami menggunakan model pembelajaran PBL. Lalu yang kedua untuk praktek pembuatan blog kami menggunakan PJBL. Terus materinya Eh, dalam bentuk apa Pak materinya? Untuk materi ada media pembelajaran sama buku pegangan, Bro. Ya, media lain juga. Media itu Ya. sendiri. Iya. Materinya itu Bapak Terus apa yang sama Bapak apa LKPD atau LKPD, apa? Iya, Prof. Ya, LKPD itu sama bahan ajar. ya itu disesuaikan. Iya. Kemudian untuk alat evaluasinya Ya, itu Prof. sudah tersedia atau belum? Ya. Ya, harus semua. Iya. Ya. Untuk evaluasi yang PBL kami menggunakan Kahoot, Prof. Untuk yang PJBL menggunakan LKPD sama hasil karya. Oke, jadi kemudian rencana aksi yang mau diterapkan itu ya. Terus yang perlu juga dirancang adalah nanti jadwal kapan Bapak Ibu semua melaksanakan pembelajaran, ya itu yang perlu dibuat jadwalnya dan seterusnya, ya. Ya, Prof. Ya. Oke. Mungkin demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan lagi. Ibu Widya. Silakan Bu Widya. Ya, baik Bu, saya screen dulu Bu. Sudah tampil? Belum. Sudah tampil Ibu? Belum. Sebentar. Belum. Ya, masih proses sepertinya. Tunggu sebentar.
jaringan tuh error. Oke. Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk rencana 2, saya sudah di sini saya mengambil tema tentang media sosial. Model yang saya gunakan model, sedangkan pertemuan keduanya PJBL. Kemudian saya juga sudah menyiapkan media pembelajarannya berupa video dari YouTube dan PowerPoint. Kemudian saya juga sudah menyiapkan LKPD-nya untuk mereka petugas pertama mereka mengerjakannya secara berkelompok. Nanti saya sudah menyiapkan LKPD-nya untuk mereka bahas di kelompok mereka masing-masing. Kemudian bahan ajarnya juga sudah saya lengkapi dengan menggunakan video dan PowerPoint. Kira-kira seperti itu Pak Prof dan Bu Rohmah. Kira-kira kekurangannya apa lagi? Kalau untuk tadi itu kan ada media video. Itu media video dari mana, Bu? Saya ngambilnya dari YouTube, Bapak. Ada YouTube singkat tentang media sosial, Bapak, penggunaan media sosial. Jadi memperkenalkan media sosial ke anak-anak, dampak positif dan dampak negatifnya. Itu ya, sesuai dengan materi yang diangkat ya. Iya, sesuai Bapak, sesuai. Oke. Untuk menambah. Oke, terus yang kedua, materi apa lagi yang untuk penugasan kepada anak-anak yang bisa dipelajari dan disiapkan? Yang saya siapkan kalau yang di sekolah dalam bentuk LKPD ini untuk tugas kelompok. Kalau nanti untuk di latihan, saya sudah menyiapkan soalnya. Nanti soalnya menggunakan e-learning madrasah, Bapak. Seperti itu, Pak Prof. Ya, oke. Kira-kira instrumen yang disiapkan bentuknya gimana? Instrumennya kemarin untuk penilaian kinerja kelompoknya sudah saya siapkan. Kemudian namanya untuk tes tertulisnya juga sudah ada. Oke. Baik. Satu lagi yang saya mau tanyakan. Iya, Pak Prof. RPP-nya ini nanti ada 2 kali pertemuan dipakai ya? Iya. Pertemuan pertama itu PBL, yang kedua PJBL. Ya, berarti ada 2 sintak ya? Iya, Bapak, ada 2 sintak. Sintak PBL itu minggu pertama. Sintak PJBL minggu kedua. Oke. Ya, Seperti saya itu, kira Pak Prof. gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Prof dan Bu Rohmah. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Widya. Kita lanjut Pak Heri. Pak Heri silakan.
Maaf, sudah tampil Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan, Prof. Untuk temuan K, materinya adalah jaringan komputer. Kemudian saat ini dilakukan di dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian pertemuan kedua menggunakan problem based learning. Kemudian untuk media yang dipergunakan itu adalah PowerPoint, kemudian beserta LKPD. Rob. Ini putus-putus ya Pak. Suaranya putus-putus. Baik, saya ulangi. Untuk rencana aksi yang kedua, materi yang saya ambil adalah tentang jaringan komputer. Untuk pertemuan pertama menggunakan pembelajaran discovery learning, kemudian pertemuan yang kedua problem based learning. Selanjutnya media pembelajarannya menggunakan PowerPoint. Demikian. Terus bahan ajarnya pakai apa? Bahan ajarnya pakai LKPD. PD. Apakah itu nanti bahan ajarnya LKPD dalam bentuk apa? Daring atau luring? Luring, Prof. Nanti akan Luring. diprintkan mengenai bahan ajar. Bahan ajarnya akan diprintkan. Bahan ajar, kemudian LKPD juga nanti akan diprintkan, Oke. dibagikan ke peserta didik, Prof. Tapi ini sudah siap semua ya? Insya Allah, Prof. Itu di instrumen di RPP sudah ada apa? Sudah ada juga ya disesuaikan dengan instrumen penilaian. Sudah ya? Prof. Instrumen sudah, Prof. Oh iya. Ya, artinya Bapak siap untuk mengajar pada PPL tahap kedua ya. Perangkatnya Ya, sudah Prof. siap gitu. Ya, Prof. Ya. Ya, selain kemarin yang kami review tentunya itu yang harus juga diperbaiki nantinya ya. Nah, ini Prof, kesiapan. Ini hari ini hanya kesiapan kita untuk rencana aksi PPL yang kedua. Nah, jadi itu rencana aksi PPL yang kedua, sehingga itu perlu kami tanya-tanya sejauh mana Bapak Ibu sudah menyiapkan kira-kira persiapan untuk tampil gitu ya. Jadi RPP sudah, perangkatnya sudah siap gitu semua ya. Oke, silakan Bu Rama. Oke, sudah Pak Heri. Siap, Bu. Terima kasih. Kita lanjut Bu Anggia. Silakan Bu Anggia. Iya, Bu, terima kasih. Baik, Prof. Bu izin share. Ini untuk perangkat pembelajaran untuk aksi 2 saya. Di sini seperti yang sudah kita rancang sebelumnya, pelaksanaan RPP
pembuatan RPP-nya itu untuk 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan keempat dan kelima, alokasi waktunya 6 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Nah, di sini materi yang dibahas adalah memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, di sini ada 3 indikator yang akan dicapai untuk tujuan pembelajaran. Kemudian materinya juga sudah saya buatkan dalam bentuk modul dan sudah di-share kepada peserta didik. Untuk metode yang dipakai, yang pertemuan pertama modelnya adalah PBL dan yang pertemuan kedua memakai model PJBL. Metodenya nanti ada ceramah, diskusi, ada tayangan video, dan juga penugasan. Jadi untuk langkah-langkah kegiatan mungkin hampir sama dengan aksi yang pertama. Di sini nanti masih membentuk kelompok diskusi peserta didik, kemudian ada penugasan, dan yang pertemuan keduanya nanti akan ada praktik untuk melakukan koneksi antar perangkat atau gadget siswa untuk berbagi informasi. Begitu kira-kira Prof. Bu Rohmah. Oke, Bu Anggia. Ini di Iya, kelas man ya? Oh iya, ini di Kelas berapa? kelas 10 semester ganjil. Untuk materinya tadi? Materinya yaitu memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Jadi dari 2 KD menghasilkan 4 indikator. Ini KD kedua, ya. 4 indikator dari 2 KD, KD pengetahuan dan KD keterampilannya. Iya, Bun. Menggunakan 2 model pembelajaran, problem dan project ya. Project, iya. Untuk medianya tadi media apa, Bu Anggia? Media yang digunakan itu nanti ada modul, Bun, yang sudah dibagi ke peserta didiknya. Iya. Kemudian nanti juga ada penugasan yang Penugasan. disertakan kepada LKPD-nya kepada peserta didik juga. Cuman mungkin pemberian LKPD-nya di saat PBM berlangsung, bukan diberikan dari awal. Ya. Jadi sudah siap LKPD-nya. Udah, Bun. Penugasannya udah siap LKPD-nya. Iya. Oke. Untuk evaluasinya Ibu Anggia? Evaluasi. Iya. Pertemuan ke. Oh, itu mungkin evaluasinya di pertemuan kedua, Bun. Ya, Karena di situ nanti ada penugasan dalam bentuk objektifnya. Oh iya. Di saat praktik ya. Iya. Metode diskusi ya. Ya, tetap karena lebih memancing mereka untuk aktif, kreatif, dan juga lebih mandiri. Iya. Alokasi waktu tadi berapa? Alokasi waktunya 3 kali 45 menit. Oh, 3 kali 45 menit. 3 kali 45. Ini untuk 2 kali pertemuan 6 kali 45 menit. Oh iya. Oke. Pak Prof. Ya, jadi ada yang menarik tadi. Saya senang itu tadi karena sudah di-share-kan materinya. Sudah di-share materinya sudah di-share materinya ke siswa. Itu artinya siswanya kan sudah bisa membaca gitu ya. Sebelum masuk jam yang semestinya gitu. Ya. Itu saya kira yang
cukup bagus gitu. Ya, yang lain saya kira cukup ya, kalau saya bagus ya. Terima kasih, Prof. Oke, terima Bun, kasih Bu oke. Anggia. Sama Bon. Dilanjutkan Pak Fajar ya. Silakan Pak Fajar. Izin share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Nggak kelihatan. Enggak, macet banget. Hah? Macet. Datang luar. Ini macet banget ini ke sini. Kamu lewat mana? Mana tuh Alaudin? Alaudin Bentar, macet bentar. banget. Macet banget. Mungkin ini macet banget, jadi kamu mungkin lewat Boulevard, masuk jalan tol, turun di pelabuhan. Tol pelabuhan. Hah? Ya, Bawa ada di kartu tolmu kah? Oke Pak Fajar. baik, baik Bu. Ini untuk saya di rencana aksi yang kedua, mapelnya adalah mapel informatika untuk kelas 9. Materinya mengenai sistem komputer dan cara kerjanya. Untuk alokasi waktu 2 kali 40 menit, 2 kali pertemuan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yang pertama 3.3 memahami fungsi sistem komputer, hardware, dan OS atau sistem operasi yang memungkinkannya untuk menerima input, menyimpan, memproses, dan mengoutputkan data sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian untuk indikatornya, ada 3, menjelaskan tentang organisasi komputer, menjelaskan tentang fungsi sistem komputer, menjelaskan konsep dasar operasi komputer. Kemudian untuk yang 4.3.1, menjelaskan mekanisme sistem komputer, kemudian indikatornya menjelaskan proses pengolahan dan penyimpanan data pada komputer. Kemudian untuk metode, model pembelajarannya, untuk yang pertama kita menggunakan PBL. Kemudian untuk pertemuan yang kedua kita menggunakan PJBL. Kemudian ini untuk rencana di pertemuan pertama yang PBL. Nanti untuk media yang kita gunakan berupa LCD proyektor, kemudian nanti ada LKPD yang nanti kita bagikan ke peserta didik pada saat pelaksanaan pembelajaran. Untuk LKPD sudah kita siapkan. Kemudian untuk yang kedua, yang pertemuan kedua kita menggunakan model PJBL. Ini juga sudah kita siapkan untuk perangkatnya, baik itu materi juga kita siapkan berupa PowerPoint yang nanti kita tayangkan lewat LCD proyektor. Begitu Ibu, untuk perangkat yang sudah kita siapkan di rencana aksi yang kedua. Oke. Untuk tadi metode apa Pak? Metode yang kita gunakan ada PBL dan PJBL. Bukan model itu. Modelnya, untuk metodenya ceramah, diskusi, sama penugasan. Oh iya. 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 LKPD nanti pada saat pembelajaran baru dibagikan. Iya, LKPD nanti pada saat pembelajaran baru kita bagikan. Materi juga sekarang belum dibagikan. Atau sudah? Belum. Kan kita kan mulai action mulai hari Senin ya semua ya?
Iya, Bu. Mulai Senin kan? Ya, Oh Bun. iya. 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 Materi sih kita udah bagi sih, share ke Ya. WA group, Bun, Oh supaya iya. baca dulu. Oke. Iya. Supaya iya lebih memudah. Lebih antisipasi. Iya, oke. Untuk media Pak Fajar tadi media apa? Saya menggunakan PowerPoint, Ibu. PowerPoint ya, Iya. medianya ya. Oh Iya. iya. Materinya apa Pak Fajar? Materi yang Materi kelas 9 yang sistem SMP kelas komputer. 3 ya, Pak Fajar ya? Iya. SMP Iya. kelas 3. SMP kelas 3 untuk bab 3 gitu. Oh iya. Itu di atas sekali itu coba Iya, alokasi waktunya itu 2 alokasi kali 2 40 kali menit. 40 menit. Iya. 2 kali pertemuan. Iya. Bukan 4 kali 40 menit, 2 kali pertemuan ya. Gimana, Ini Bu? Gimana? ini yang sesuai Gimana? arahan yang kemarin kita Iya, yang Coba, tadi kan coba ya. baliknya. Mana waktunya tadi? Coba saya lihat waktunya. Untuk waktunya Coba mana tadi? pendahuluan 10 menit. Kemudian intinya 60, penutupnya 10 menit. Totalnya ada 80 Berarti, menit. Ya. Hah? Total ada 80 menit itu untuk 1 kali pertemuan, Prof. Memang kalau 80 ya? Iya. Yang SMP 80. Cuma 4. 1 jam, 1 JP memang cuma 40 ya? 40. 40. Oh iya. Oke, cocok ini. 2 jam pertemuan Ya. kali 40 menit. Ya. Iya, berarti 1 kali masuk 80 ya? Iya, Prof. Iya. Cocok. Ya. Ini kok masih ada C2 ya? Memang bukan anu ya, HOTS ya? Bukan, ini memang untuk yang memahami itu kan ada di level C2. Prof. Ya. Kalau di 2 apa anunya Bapak? Ranah C apa di sana? Yang untuk yang Pertemuan kedua. pertemuan keduanya ini yang kemarin itu agak membingungkan. Ini kan di level apa psikomotor, cuman kok di sini ada menjelaskan. Berarti ini kan ranah kognitif juga. Tapi di Iya, silabusnya memang seperti ini. memang menjelaskan. Iya, menjelaskan. Oh. Iya. Tapi yang kedua memang sudah sudah bisa C4 ya. Untuk menjelaskan pun juga masih di level C2, Prof. Oh. Berarti Bapak susah membuat ini apa? Soal-soal berbasis ya. HOTS gitu ya. Iya, Prof. Kenapa enggak dipilih materi yang lain dulu? Kemarin saya mikirnya karena materinya kan harus berurutan, maka dari itu saya ambil yang materi ini secara berurutan, sehingga pada saat saya ambil yang berurutan ini masuk di level C2. Pada aksi pertama kemarin sampai di C4. Untuk pertemuan kedua di aksi pertama itu di P5. Iya. Ya, apa boleh buat kalau sudah begitu, enggak apa-apa. Penting konsistensi aja. Ya, konsisten. Ya, runut gitu ya. Runtun gitu, ya. Iya, Pak. Iya. Ya,
silabusnya MTS ini Pak Prof, untuk KD keterampilannya untuk KKO-nya ranah ke pengetahuan menjelaskan. Iya. Ini kemarin saya tanya ini Iya. silabusnya memang begitu katanya Pak Prof. Jadi bingung. Untuk Mungkin jenjang keterampilan MA abstrak ya, juga sama keterampilannya. seperti itu. Ya, Prof. Untuk jenjang MA, silabus, kemudian KD-nya juga untuk ranah kognitif, dia memang masih masuk menjelaskan, Prof. Begitu juga ya? Iya, Prof. Sama, Prof. Ada sebagian, Prof. Ada juga yang ini. Ya, yang sebagian. memang, sebagiannya yang entah salah ketik atau gimana ini, Prof. Kan kita nggak berani juga merubah. Atau Ya boleh udah. dirubah, Prof. Kalau saya sudah sampai mengoperasikan sih, Prof. Kalau ininya, kayaknya mungkin karena sesuai materi kali ya. Kalau punyanya saya yang SMK-nya, Prof. Udah bisa mengoperasikan, dia udah masuk C6 malah. Udah bisa menciptakan ini. Produk. Ya, menurut saya enggak apa-apa biar begitu aja karena Bapak Ibu ini kan sudah masuk tuh, sudah mau turun ke lapangan gitu. Iya, Prof. Itu kalau dirubah lagi malah kacau nanti. Ya. Iya, Prof. Terima kasih Pak Oke. Fajar sudah. Ya, makasih, Bu. Iya. Makasih, Prof. Lanjut Ibu Astrid ya, Bu Astrid. Silahkan Bu Astrid. Ya, baik, Bu. Bu Astrid masih jalan-jalan. Jalan-jalan terus. Ya, Bu, ya, saya coba dulu, Bu. Pakai HP soalnya. Habis beli monitor katanya tadi untuk Anbeka. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ada yang rusak. Atau filenya kirimkan ke Pak ke Bu Diana atau Bu siapa, nanti kita sharekan. Boleh. Sudah, Oh, Bu. ada. Sudah keluar. Sudah. Ada. Baik, saya mulai singkat saja. Mohon maaf, Prof, Bu, masih di jalan untuk persiapan ANBK. Ini untuk pertemuan aksi 2, materinya analisis data, aplikasi pengolahan angka untuk kelas 7 semester ganjil. Jadi untuk modelnya ada PBL untuk pertemuan 1, pertemuan 2 yaitu PJBL, pendekatannya saintifik, metodenya ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Ini sudah sesuai yang kemarin PJBL. Untuk instrumennya sudah tampilan, bahan ajar sudah sesuai yang kemarin, dan ikonnya. Untuk medianya nanti presentasi menggunakan aplikasi Meet app. Ini untuk latihan soal di pertemuan 1. Setelah berdiskusi nanti ada latihan soal. Ini untuk lembar diskusinya, mendiskusikan fungsi dari ikon-ikon yang ada di menu Home Microsoft Excel. Pertemuan 1. Untuk pertemuan kedua membuat proyek. Di sini proyeknya membuat sheet yang menggunakan beberapa rumus Excel. Nanti setelah proyek ada tugas individu untuk dibawa ke pondok atau pulang. Tugas individu sendiri untuk menulis langkah-langkah membuat sheet. Selain untuk diskusi mungkin lebih untuk penguatan materi, jadi ada tugas individu, istilahnya pengulangan lagi agar mengecek individu untuk lebih paham atau belum paham begitu. Begitu, Bu. Mungkin ada yang
kurang jelas. Untuk tulisan memang saya enggak kelihatan ini Bu Astrid ya. Maaf Bu, di jalan ini. Iya, enggak kelihatan. Iya. LKPD Kecil layar juga, Bu LKPD Astrid. ada ya? Ada Bu, lengkap ini Bu. Sudah saya unggah di itu Bu, di LMS Bu. Sudah Oh, iya. siap diunggah. Iya. Sudah saya unggah tadi malam. Media yang tadi apa Bu Astrid? Medianya presentasi Bu, cuman agak modern agak canggih sedikit. Oh gitu. Bukan menggunakan PowerPoint tapi Meet app Bu, ada di Oh iya. inventor nanti ada ini gak kelihatan kayaknya meskipun mohon maaf Bu, ini persiapannya Senin ini. Iya. Maunya tadi pagi katanya Zoom, jadi saya cancel siang ya, Zoom juga ternyata. Maaf Bu, mohon maaf Pak Prof, Bu. Ini kelas berapa ini Bu Astrid? Kelas 7 Bu, semester SMP. Ya, MTS Bu. MTS kelas di semester 1 ya? Ya. Iya. Ya begitu barangkali karena saya terus terang enggak melihat ini. Iya Bu, mohon maaf sekali lagi Bu. Abe, Pak Prof. Maaf di jalan ini. Mungkin Pak Prof. Ya, ini yang saya pikir ini yang ini ya, jadi juga ini teman-teman ini dihadapkan pada persoalannya. Karena itu kemarin mereka rata-rata memilih PBL, PJBL. Sementara semua ranahnya ini pada ranah C2, gimana caranya nih? Bingung juga saya nih. Iya. Jadi kelihatannya memang ada kesulitan juga ketika mau menerapkan model PJBL, sementara memang di situ hanya menjelaskan saja semua kan. Pertemuan 1 dijelaskan dengan diskusi Prof. Untuk yang kedua nanti membuat itu sheet pakai rumus. Iya. Coba nanti coba nanti dicermati tuh Bu. Ini apa anunya? Apa model pembelajarannya apa? PBL dengan Pak Prof. Nah, itu semua memakai PJBL, semua memakai PBL gitu masalahnya. Sementara di ranah tujuan ya, itu semua itu menjelaskan gitu. Tidak ada misalnya mempraktekkan ya, dan tidak ada misalnya itu mendemonstrasikan dan seterusnya. Ya, mungkin ada pertanyaan saya sebenarnya kepada teman-teman semua. Kira-kira kalau teman-teman merubah ke PJBL, apakah kira-kira di tujuan itu tidak sejalan begitu? Apakah sejalan gitu tujuannya? Ya, itu barangkali yang perlu coba kalau masih bisa disesuaikan gitu ya. Ya karena ranahnya PJBL itu kan, ya dengan PBL itu kan, ya tentu berbeda ya. Kalau kita lihat tadi itu yang presentasi semua kelihatannya, ya karena silabusnya begitu, ya kelihatannya sulit ya, kecuali misalnya kita ya coba di metode itu yang diarahkan kayak arah situ ya gitu.
Itu kemarin waktu bikin RPP memang tidak terlalu banyak muncul ya. Itu bahwa silabus ini kayak gini semua gitu. Enggak ya? Sempat dibahas, Prof. Sempat ya? Ya, Prof, pernah kita diskusikan juga, Prof, kemarin sama Bunda Roma juga masalah, maksudnya dari segi materi. Kalau kita kan kalau TIK tuh banyak praktek, tetapi silabusnya malah memahami, menjelaskan seperti itu. Tapi tidak semua, Prof, tergantung materi sih. Kalau saya di sini, misalnya kalau kompetisi dasar saya kan menerapkan logika, Prof, tapi menerapkan itu kan berarti mereka sudah lakukan kan. Kemudian mengoperasikan perangkat lunak, berarti memang kalau materi saya sudah sesuai gitu. Kalau saya pribadi, tapi kalau teman-teman yang lain, terutama yang untuk kelas 7, 8, 9 ini, Prof, dan di situ kemarin kita sempat diskusi juga sama Bunda Roma, tetapi ya kalau memang silabusnya seperti itu, ya apa boleh buat seperti itu. Cuman kan memang kalau dari segi model menggunakan PBL karena nanti di situ ada diskusinya, Prof, seperti itu. Jadi dalam arti nanti bagaimana kita mengembangkan pemikiran siswa kita ini mengenai materi yang mereka istilahnya jalanin gitu, yang mereka pelajari. Jadi mereka bisa menjelaskan kembali atau berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan, seperti itu, Prof. Ya, ya ini saya juga punya kecurigaan, jangan-jangan juga memang teman-teman menyusun itu RPP itu semua materi pengenalan gitu ya. Tidak ada yang mengambil memang katakanlah praktek gitu. Ya, jadi memang cocok lah kalau memang begitu anunya. Nah, cuma kan kalau menerapkan PJBL itu ya enggak seperti itu. Itu yang teman-teman kelihatannya karena memang mengambil yang mudah-mudah saja begitu. Ya memang di situ ya menjelaskan semua. Gitu ya. Nah, mungkin itu yang memang jadi penyebab menurut saya gitu. Ya memang menjelaskan semua karena memang yang dipilih KD-nya KD memang KD dasar gitu ya, pemahaman dasar gitu ya. Tapi ya bagaimana Anda kira-kira berkreasi dari apa itu, dari materi dasar seperti itu, tapi Anda coba angkat ke PJBL, Anda angkat ke PBL gitu ya. Ya jadi ya casingnya itu sebenarnya itu menjelaskan ya, casingnya menjelaskan, tapi ya di dalamnya itu ya PJBL gitu ya, PBL dengan PJBL gitu. Tapi casingnya sebenarnya itu ya casing bukan PJBL gitu. Ya, seperti itu mungkin. Ya saya beri saran seperti ini ya. Yang penting Anda paham bahwa ini seperti ini, tapi Anda paham jangan justru nanti metode model PJBL-nya yang menyesuaikan, model PJBL-nya yang menyesuaikan ke tujuan pembelajaran. Itu. Saya kira itu saya. Makasih Pak Prof. Masih ada lagi yang belum ya, Pak Mastur ya? Sebentar, Bu. Sudah tampil? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, Bu
rencana aksi yang kedua. Di pertemuan pertama menggunakan PBL, yaitu menjelaskan menu dan ikon aplikasi pengolah angka, menjelaskan format dan tipe data pada pengolah angka, atau menjelaskan sintak formula dan fungsi. Sedangkan pertemuan kedua mempraktekkan membuat sebuah sheet yang mengandung data dan rumus. Untuk media yang saya pakai pertemuan pertama ikut di download serta presentasi dan video pembelajaran. Sedangkan yang kedua menggunakan lab komputer karena memang kita prakteknya di lab komputer. Untuk modelnya tadi sudah yang pertama pakai PBL, yang kedua PJBL. Demikian Bun Rohmah, Prof. Oke, terima kasih Pak Mastur. Untuk KD-nya dulu Pak. Ini di kelas berapa ini Pak Mastur? Kelas 7, Bu. Kelas SMP untuk SMP, ya. semester Semester 1 pertemuan ke-34. Oke. Membuat sebuah sheet. Ya, ini yang Jadi dari 2 ini yang- KD jadi 4 indikator. Untuk indikator keterampilannya mempraktekkan. Mempraktekkan, iya. Lanjut. Mempraktekkan masuk di P3. Kalau sesuai dengan taksonomi belum ya. Oke. Metode model problem model yang pertama dan project. yang itu project karena praktek. Ya, praktek. Mempraktekkan. Untuk metode masih diskusi, Pak ya. Demonstrasi yang kedua. Ketika praktek, kita mendemonstrasikan terlebih dahulu, baru siswa mengikuti. Menggunakan model PJBL untuk pertemuan keempat, artinya ada produk yang dihasilkan di sini, Pak. Iya. Karena sesuai tadi dengan di ranah keterampilan, di ranah keterampilan masuk di level P3 untuk mempraktekkan. Untuk LKPD-nya Pak sudah siap? LKPD sudah siap, Bu. Media? Media menggunakan, saya pakai e-book Ibu yang di kelas, kemudian presentasinya pakai Articulate Storyland. Artinya teori dulu untuk pertemuan Iya, pertemuan pertama teori. menggunakan problem, setelah itu baru praktek ke pertemuan baru keempat. praktek yang keempat, betul. Untuk evaluasi penilaian Pak sudah siap juga? Sudah siap, insya Allah. Diberikan pada pertemuan keempat ya? Iya. Ini kalau saya lihat KD yang diambil oleh Pak Mastur ini lebih jelas saya lihat ya daripada yang tadi. Untuk KD keterampilan menjelaskan tadi ini kan mempraktekkan masuk di P3 di KKO-nya. Karena iya. KD-nya membuat itu. Iya. KD keterampilannya Pak maksud saya. Iya. KD keterampilannya kan yang membuat. Jadi kan membuat. Indikatornya itu kan mempraktekkan masuk ke P3. Dari 2 KD jadi 4 indikator. Itu saja mungkin. 1 kali pertemuan sama Pak ya, 2 kali 40 menit ya? 40 menit. 40 menit. Karena MTS. Ya. Itu saja mungkin ditekankan tadi yang Pak Prof katakan untuk penggunaan model pembelajaran project based learning ya harus disesuaikan dengan KD dan indikatornya barangkali. Yep. Itu saja mungkin barangkali Pak Prof. Ya, saya kira tadi
sudah sesuai gitu penjelasan Bu Rahma. Tinggal nanti Bapak, karena ada satu pertemuan itu praktikum, ya itu aja yang sudah bisa mengarah ke hot situ ya. Tentu sesuaikan soalnya dan seterusnya nantinya. Ya sudah bisa di ranah 4 gitu, sudah bisa di ranah 5 kalau ada misalnya memeriksa gitu ya. Ya, sudah ada menganalisis gitu ya. Itu. Ya memang ini ini yang kita hadapi ini persoalannya karena memang silabus itu yang memang rata-rata menjelaskan aja ya. Jadi yaitu mendemonstrasikan mungkin kurang ya. Nah, ya itu, tapi saya kira Bapak Ibu silakan nanti Bapak juga yang penting tadi penerapan untuk model pembelajarannya ya. Itu yang jangan sampai Bapak tidak terapkan gitu. Ya. Pak Prof, cuma saya mau tanya ini untuk KD keterampilannya ini membuatkan masuk di P5 itu Pak Prof, sementara indikatornya masih di P3. Ya, jangan. Iya, harusnya sama dengan P5 ini ditambah P5 juga Pak Prof level dengan KD di keterampilannya. Ini masih P3 ini Pak, mempraktekkan. Seharusnya dia membuat masuk carilah KKO yang selevel dengan KD di keterampilannya. Iya, kan banyak itu. Ya. Betul. Jadi nanti itu disesuaikan Pak. Jadi jangan Bapak di sana ya. Karena kalau itu minimal itu di C3 ke atas gitu. Ya. C4 ya. C4 gitu. Ya, itu Bapak bisa robah nanti. Siap. Coba lihat pernah saya mengirim itu kata-kata operasional gitu. Ya. Nah, Bapak lihat nanti kalau itu di kognitif seperti apa, kalau dia di ranah psikomotoriknya itu seperti apa. Kan ada contoh-contoh itu. Dia efektifnya seperti apa. Bapak ikuti aja itu. Siap, Prof. Ya, iya. Semua juga bukan hanya Bapak, Pak Mastur, tapi teman-teman yang lain juga. Saya harap untuk mencermati lagi. Masih ada besok waktu 1 hari gitu ya. Untuk mencermati. Untuk RPP ini. Nanti tentu menyesuaikan ke soalnya gitu. Ya. Ya. Saya kira itu Bu Rahma saya. Siap. Ya, Pak. Saya stop share Bu Prof. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Mastur. Tidak ada lagi ya karena Pak Nur Ilham, Pak Prof izin. Iya, ada sudah di grup tadi dia share. Siapa yang enggak masuk? Yang enggak gabung? Pak Teddy enggak. Pak Teddy ya, kenapa Pak Teddy mati lampu? Apa kenapa katanya tadi mati lampu? Hujan tadi. Katanya Bu, jadi mati lampu. Juga. Oh iya. Oke. Jadi mungkin memang untuk besok teman-teman semua tolong persiapkan jadwalnya ya. Untuk yang hari pertama siapa, jam keberapa, kedua dan seterusnya. Jadi nanti kami mungkin kembali set in Pak Prof dan saya set in untuk melihat pelaksanaan praktek pengalaman lapangan yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua. Oke. Mungkin itu saja barangkali. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada yang ingin ditanyakan terkait rencana aksi kedua yang insya Allah akan dilaksanakan hari Senin, 3 hari ya? 3 hari, ya silakan diatur memang. 3 hari. Silakan atur hari besok mungkin bisa langsung diatur, di-share di grup ya. Siapa hari Senin, siapa hari Selasa, siapa Rabu, pagi, siang, sore, itu. Sudah diatur teknis. Ya, untuk kendala teknik seperti yang kemarin rencana aksi ya bisa diantisipasi.
ataupun suara seperti itu. Sudah ada pengalaman kemarin 2 kali perekaman pada Ibu. Oke. Oke, enggak ada yang mau ditanyakan Pak Prof. Teman-teman silakan mau bertanya. Enggak ada. Sudah Oh ya, jelas, tinggal sudah ada persiapan lagi. kita saja sih. Ya, mungkin untuk kemarin kan sudah disampaikan ada apa masukannya dari Pak Heri, kami itu kesulitan untuk mencari orang yang merekam ya. Ya, Untuk itu. teman yang merekam itu siapa? Karena sementara kan Bapak dan Ibu yang biasa merekam temannya, yang membantu, tapi sekarang cari itunya. Tapi besok kan masih ada waktu. Apakah mungkin teman dari sekolah lain kah atau apa? Ya kan bisa dihubungi memang untuk mengantisipasi. Terutama jaringan internetnya kayak kemarin tuh Pak Ilham itu putus-putus. Ada juga beberapa teman itu kan jaringan internetnya seperti itu. Untuk teman kolaborasi teman yang merekam itu ya bisa diantisipasi, memang besok masih ada waktu, silakan dihubungi temannya supaya siswanya juga tolong diingatkan kembali yang sadar-sadar kamera. Lirikannya Bu. Iya, gitu. Yang suka melirik ke sana kemari itu, ya. Siswanya Pak Heri itu, Bu. Tolong informasikan memang itu sama siswanya di WA group mulai sekarang, besok ya. Jadi hari Senin mungkin akan melakukan perekaman, kita akan mulai mengikuti proses pembelajaran tapi direkam seperti itu yang kemarin. Jadi mohon kerjasamanya siswanya supaya nanti hasilnya bagus, ya kan? Ya, Bun. Iya. Itu saja barangkali, Pak Prof. Dan lagi mau ditanyakan? Waktu berjalan terus, insya Allah. Sisa beberapa step lagi teman-teman akan terlewatkan. Amin. Insya Allah semua berjalan lancar. Sudah PPN, refleksi, rencana aksi kedua ya, persiapan nanti UKIM-nya. Ya UKIM, Bun. Ya, insya Allah semua akan berjalan lancar. Banyak-banyak minum, banyak duduk, karena saya dari tadi dari jam 9 pagi duduk. Minum. Ya. Sakit juga pinggang kalau lama terus duduk ya. Iya, sama-sama lah kita sama-sama jaga kesehatan. Senamnya kurang nih, Bun. Senam jari aja yang banyak. Iya, senam jari. Pak Prof, itu saja barangkali dari saya, Pak Prof. Tidak ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau masih ada disampaikan, Pak Prof, terkait rencana aksi kedua yang akan dilakukan teman-teman pada hari Senin nanti. Untuk linknya mohon di-share memang, jangan ini menit ajar, ini menit langsung ke kami kadang bingung juga itu kan. Karena Pak Prof mengajar, ada jadwal mengajar, saya juga ada jadwal mengajar. Iya. Baik Bu, berarti gini, berarti kita pagi-pagi nge-share dulu, ini untuk jam segini, ini untuk jam segini, gitu tuh Bu. Karena kemarin kan Ibu admin itu di-share sesuai jadwal biar nanti Pak Prof, Bu Roma nggak bingung jam berapa. Ya, maksudnya enggak begitu juga, cuma kan 10 menit mau apa mulai share, jangan biasanya kan waktunya kita ini Bun ya teman biasa iya langsung pasar rekaman mulai langsung menit itu juga ngirim linknya harusnya sebelumnya ya 5-10 menit sebelumnya gitu kan. Kalau saya sehari sebelumnya malah Bun, cuman waktunya aja tak tambahin besok jam segini biar nggak lupa gitu. Itu juga jangan sampai jam 9 malam. Untung ada yang ini yang Pak Teddy. Sekali lagi untuk perlu diingatkan untuk penggunaan model pembelajaran disesuaikan dengan materinya ya. Jadi materi model mengikuti materi maksudnya berarti
model yang kita gunakan itu mengikuti materi, bukan sebaliknya materi mengikuti model, Bun ya. Gitu. Jadi supaya ini sinkron Jadi lah. ikuti materi. Ya. Ya, apalagi kalau PJBL tuh, kalau kami di SMK tuh memang menggunakan PJBL karena ada produk yang dihasilkan kan. Ya benar Ya. Bun, SMK ya. Kalau di SMP kan abstrak, bukan keterampilan konkret. Ya, nah, seperti tadi kan. Oke. Ya. Kan banyak inquiry bisa digunakan, discovery bisa digunakan. Barangkali. Oke. Baik, Pak Prof, masih ada yang mau ditambahkan, Pak Prof? Capture. Beliau lagi ini kayaknya Bun. Ya, Pak Prof? Mungkin beliau lagi ada tamu atau gimana mungkin. Iya, oke. Nanti aja tunggu aja beliau, nanti kita tutup. Sambil nunggu capture, di capture ya. Aku lagi manis ini. Ayo di capture. Ya. Salam Jadi literasi. ingat, yang apa? Yang peserta didiknya suka ngelirik-ngelirik itu loh. Itu ya harus digaris bawah itu loh. Jangan sampai Satu. peserta didiknya suka ngelirik, siswa gurunya juga suka Dua. melirik-lirik. 3. Oke. Jadwalnya besok di-share ya? Ya Bu, insya Allah. Ya. Baik Bu, nanti malam kita Dekrenya udah fit kan. Kasih ke admin, Ibu Dian admin ya. Ya Bu. Ya, Bu. Di grup langsung aja Bu nanti. Iya, oke. Kita fit-kan dulu nanti malam, Ya. besok kita share. Siap. Ini kan 4 hari, 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu ya. Ya Bu. Iya Bu. Hari Senin, Kamis, Selasa, Jumat, Rabu. Sabtu edit ya. Oh enggak, itu pertemuan Kami cuma kedua, Sabtu Bu. pertemuan 2 Bu. Hah? Senin, Kami Selasa, cuma Rabu, Sabtu. pertemuan 1. Ya, oh Kami iya ya. cuma Rabu. Sabtu, pertemuan Pertemuan 2. kedua. Habis itu baru ngedit. Edit Baru 3 refleksi hari. lagi. Oh iya. Refleksi lagi ya. Setelah itu udah refleksi. Ya, refleksi sih habis itu kalau nggak salah Bu. Oh iya, oke. Oke, Pak Prof. Kayaknya langsung deh. Nggak ada refleksi kalau udah pertemuan 1. Hah? Udah ada ya? Ada. Oh, Ada itu kayaknya. refleksi untuk UKIN. Oh. Ada refleksi lagi. Ada Ada. refleksi. Nanti ada juga persiapan UKIN. Ya. Kan UKIN nanti ada boleh siklus dilakukan. 3. Refleksinya di siklus 3. Dan lagi mau ditanyakan? Nothing. Nothing. Sudah. Ya, saya Cie, kira keluar cukup. bahasa Mandalikanya nothing. Saya kira cukup. Ya. Ya, selamat Bapak Ibu. Ya, tetap semangat ya. Ya. Saya kira kita Bu Rahma kita tutup karena sudah hampir maghrib ini. Ya. Pak Prof. Nah, ya. Tutup aja Bu Rahma. Prof. Oke. Makasih Pak Prof. Baik teman-teman Sudah semua. di anu ya. Sudah ada yang foto anu tadi. Boleh diulang lagi, Prof? Chapter dulu. Ya. Nah, Prof. Saya di rumah. Baru sampai macet. Banyak demo. Ya, Prof. Ya, Keren, Prof, emang harus di demo. Kangen kita, Prof. Lihat wajahnya dari tadi. Ditutup terus. Apa? Ya, makasih Bu. Kita tutup Yes, dengan Mandalika, ucapan hamdalah. Mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih, Teman-teman, Pak Prof. semangat, selamat istirahat. Ya, Bun. Jaga kesehatan. Terima kasih Bu Roma. Lancar Ya, ya. Bun. Sampai Ya. ketemu. Terima kasih. Ya, Bun. Stop record ini Bun ya. Stop record ya. Ya, Co-host, record. co-host.